Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi abwaba rahmatih wa manna 'alaihim biqabuli taubatihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan saking banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu wahai manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitungnya. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang sangat mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi serta para hadirin sekalian agar kita senantiasa dan selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepadanya. Para ulama banyak memberikan ta'rif, memberikan definisi akan makna daripada takwa. Tetapi mereka semua sepakat bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dan larangan-larangannya ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan takwa. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai, Allah jadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sekali-kali tidak akan pernah menurunkan azab kepada suatu bangsa apabila anta fihim, apabila Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kaum. Dan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah sekali-kali tidak akan pernah menurunkan azab kepada suatu bangsa, suatu negeri, wa hum yastaghfirun, apabila mereka terus-menerus dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dua penangkal kita agar kita selamat terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, kana fihim amanani. Dulu ini mereka kaum muslimin memiliki dua penangkal dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah al-istighfar, yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fadhahaban nabi, kemudian Nabi Muhammad telah pergi meninggalkan kita. Wa yabqa al-istighfar, dan satu-satunya penangkal yang masih tersisa saat ini adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup saat ini di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman di mana yang namanya kemaksiatan merajalela. Setiap hari kita dipertontonkan dan diperdengarkan dengan segala macam bentuk maksiat yang hadir di Indonesia. Dari mulai korupsi, dari mulai pembunuhan, perjudian, perzinahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ini semua merupakan kunci, merupakan sesuatu yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa sebuah maksiat, sebuah dosa, sekecil apapun itu, akan menjadi beban bagi pelakunya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang namanya dosa, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan jadi beban bagi pelakunya kecuali dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafannal abdu illa zanbah. Ulama mengatakan bahwa seseorang hamba ini jangan pernah takut kecuali terhadap dosa-dosanya, terhadap maksiat-maksiat yang pernah dilakukan. Dosa-dosanya, maksiat-maksiat yang pernah dilakukan, inilah sumber petaka
sumber kesusahan di dalam hidupnya. Kalau kita takut pada atasan kita ini ada pada genggaman Allah. Kalau kita takut pada presiden juga ada pada genggaman Allah. Kalau kita takut pada orang tua kita juga ada pada genggaman Allah. Semua yang kita takutkan itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita khawatir terhadap dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, inilah sumber kebahagiaan kita dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan kepada kita, sekaligus mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah atau kama qala." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunlah kalian kepadanya, karena sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, selalu dan terus menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Itu Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah punya dosa, nggak pernah berbuat kesalahan, orang yang pertama kali nanti akan masuk ke dalam surga, orang yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia, masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari sebanyak 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada jaminan nanti di akhirat perjalanan kita kemana. Dosa-dosa kita begitu banyak, dari hari ke hari, bahkan mungkin dari detik per detik kita selalu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Mungkin nanti malam kita sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin satu hari lagi kita sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin 1 minggu lagi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita selalu mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada seorang kekasih Allah, hamba Allah yang soleh, seorang waliullah yang bernama Syekh Sirri Saqati. Suatu hari beliau berkata, "Aznabtu zanban fazalaltu astaghfirullah salasina sana." Aku dulu pernah melakukan satu kesalahan, berbuat satu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas satu dosa tersebut selama 30 tahun. Salasina sana, selalu bertaubat, mohon ampun kepada Allah selama 30 tahun atas satu dosa. Bagaimana dengan kita? Dosa kita begitu banyak dan kita na'udzubillah tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, fa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa pada siang dan malam hari. Allah mengetahui bahwa kita ini umat manusia, selalu bertaubat, selalu memohon ampun, selalu berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Aghfir lakum, aku akan memaafkan kalian. Sebesar apapun dosa maksiat yang kita lakukan, kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat pasti dan akan terbuka selalu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, "Lau akhta'tum hatta tablugha khotoyakumus sama'u, thumma tubtum lataballahu alaikum," atau kama qala. Kalau seandainya kalian wahai manusia berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang kalian lakukan meliputi langit, seluruh isi langit adalah dosa-dosamu, thumma tubtum, tapi kamu akan kembali, kamu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka yakin bahwa Allah pasti akan menerima taubatmu. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum hijrah ini sebagai spirit kita untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan sisa hidup kita ini untuk selalu bertaubat kepadanya dan terus memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatahaqqaqu bihil maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya man azharal jamil wa sataral kabih wa lam yu'akhir bil jarirah wa lam yahtikis sitrah wa ya azimal afwi wa ya hasanat tajawuz wa ya wasi'al maghfirah wa ya basital yadaini birrahmah wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli syaqwa wa ya karimas saffi wa ya azimal manni wa ya mukilal atharat wa ya mubtadi'an bin ni'ami qabla istiqaqiha ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana wa ya ghayata raghbatina nas'aluka alla tushawwiha khalqatana bi bala'id dunya wala bi azabin nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.